Oke, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kita. Tapi sering cuman dianggap biasa, yaitu apalagi kalau bukan keberagaman di Indonesia. Iya ya, padahal kalau dilihat lebih dalam, keberagaman itu bukan cuma soal suku dan budaya, tapi juga berkaitan langsung sama cara negara melayani masyarakat. Apalagi kalau kita kaitkan dengan peran ASN, karena mereka kan berhadapan langsung dengan masyarakat yang sangat beragam. Ya, betul sekali. Ngomong-ngomong soal keberagaman ini, sebenarnya skalanya tuh sangat besar sekali sih. Saya pernah baca data atau sumber dari, kalau nggak salah, dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia ini sekitar 270 juta. Koreksi jika salah ya. Wah, ternyata banyak ya. Dan juga kalau dibaca-baca di berita dan sumber-sumber lainnya, lebih dari 1.300 suku yang ada di Indonesia. Belum lagi ratusan bahasa yang sering kita pakai. Jadi sebenarnya setiap kebijakan atau pelayanan publik itu nggak bisa disamaratakan ya, karena masyarakatnya juga memang berbeda-beda. Iya, karena itu Indonesia kan nyatanya sering ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Bukan sekedar slogan, tapi sebagai semacam pengingat bahwa kita itu berbeda-beda tapi tetap harus disatukan. Benar sih, ada slogan seperti itu. Tapi dalam praktiknya itu nggak selalu mudah. Karena perbedaan itu kadang juga bisa memicu konflik terkait keberagaman tersebut. Betul sih, dan di situ kan peran negara khususnya ASN jadi penting banget buat menyatukan beragam budaya, suku. Iya, benar. Kalau kita lihat dari sisi hukumnya, sebenarnya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait ASN. Iya, ternyata ada bagian juga yang menegaskan bahwa ASN itu harus punya integritas, profesional, bertanggung jawab dalam pelayanan publik. Bahkan ada penegasan juga bahwa ASN harus memperkuat persatuan dan kesatuan. Artinya keberagaman itu memang sudah jadi bagian dari tanggung jawab kita kan. Nah, yang menariknya lagi, kalau kita lihat satu persatu, sebenarnya semua nilai itu relevan sama keberagaman. Contohnya apa ya, Sisap? Contohnya itu harmonis. Itu jelas banget ASN harus bisa menghargai perbedaan. Ya nih, ada salah satu juga core values for ASN, salah satunya berorientasi pelayanan. Nah, di situ jelaskan artinya kita nggak boleh nih pilih kasih mau dari suku mana, semua harus dilayani sama. Misalnya nih, ada yang mau ngurus KTP dari suku Sumatera, sedangkan kita ini suku Jawa, ngedahuluin Jawa dulu, kan nggak begitu kan maksudnya? Iya ya. Dan juga ada yang namanya adaptif. Itu juga penting karena kondisi masyarakat di tiap daerah juga berbeda. Jadi pendekatan kita juga berbeda ke masyarakat. Betul sih. Kalau dipikir-pikir juga tanpa nilai-nilai itu keberagaman malah bisa jadi masalah ya. Iya sih. Misalnya gini, kalau ada ASN di tempat atau di daerah yang budayanya dan bahasanya berbeda, dia harus belajar menyesuaikan diri. Iya, kalau tidak kan bisa miskomunikasi ya antara kita sama masyarakat dan itu juga berpengaruh sama pelayanan. Atau dalam kebijakan kalau nggak mempertimbangkan budaya lokal bisa jadi kebijakan itu ditolak masyarakat. Iya, karena itu masalahnya sekarang tantangan keberagaman juga makin kompleks ya. Iya, apalagi di era digital seperti ini, informasi itu kan biasanya cepat banget menyebar, termasuk yang memicu konflik. Belum lagi ada kecenderungan generasi muda mulai meninggalkan budaya lokal.
Jadi kalau kita tarik ke ASN, sebenarnya mereka bukan cuma pelayan publik. Iya, tapi juga kita sebagai penjaga nilai keberagaman, kebangsaan. Dan nilai itu juga berakarnya dari Pancasila, jadi bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar harus diimplementasikan. Ya, benar sekali Kak Safira. Kalau dipikir-pikir, keberagaman itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Iya, memang keberagaman itu memang tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa menyikapinya itu dengan menentukan apakah itu menjadi kekuatan atau itu justru jadi masalah untuk kita. Dan untuk kita sebagai ASN, jawabannya itu jelas, lewat nilai berakhlak. Benar sekali Kak. Dengan begitu, dan kita mengamalkan nilai berakhlak tersebut, pelayanan publik bisa tetap adil, inklusif, dan profesional. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin disampaikan untuk Kak Safira dan Kak Lisa? Sudah Cukup sih, intinya kita itu harus menghargai kebudayaan, suku, dan kita tidak boleh membeda-bedakan ketika kita memberikan pelayanan ke masyarakat. Itu sih inti dan kesimpulannya. Mungkin ada yang mau ditambahin oleh Kak Rido atau Kak Safira? Setuju sih dengan Kak Lisa untuk statementnya. Kita tuh sebagai ASN tuh tahu mana prioritas tugas dan mana tempat kita harus bersikap profesional dan tidak membeda-bedakan antara suku dan budaya gitu Kak. Iya Kak, contohnya kayak di kantor kami juga kan. Nah, di kantor kami itu banyak sekali yang dari Jawa atau dari suku Lampung. Tapi di sini kami juga saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai berakhlak tadi, yaitu harmonis yang paling penting. Benar sih Kak. Mungkin gimana pembahasan kita cukup untuk podcast kali ini Kak? Mungkin itu saja podcast kali ini ya. Ya, kalau begitu tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Pembahasan kita ini sudah sangat lengkap Kak untuk masalah keberagaman ini. Mungkin di next videonya kita akan berdiskusi melalui podcast ini lagi. Oke Kak Rido. Oke. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.